fa'idatun. Wa tariqul khalas min aqdir riba liman yabi'u dhahaban bidhahabin aw fiddatan bifiddatin aw burran biburrin aw aruzan bi aruzin mutafadilan bi ayyahaba kullun minal bai'ain haqqahu lil akhar aw yuqridu kullun sahibahu thumma yubri'u wa yatakhallas minhu bil qardi fi bai'il fidda bidhahab awil arus bil burri bila qabdin qabla tafarruqin. Faedah. Wa tariqul khalas, adapun cara untuk melepaskan min akdir riba, dari praktek akad riba, liman bagi orang yabi'u yang akan menjual zahaban emas bidhahabin dibeli dengan emas yang lain, au fiddatan atau perak bifiddatin dibeli dengan perak yang lain, au buron atau gandum biburin dibeli dengan gandum yang lain, au aruzan atau beras bi aruzin dibeli dengan beras yang lain, mutafadilan dengan ada kelebihan pada salah satunya. Berarti ini tidak memenuhi persyaratan tamasul. Caranya bi ayyahaba kullun, dengan cara masing-masing menghibahkan minal bai'ain dari mustari dan penjual dan pembeli dan penjual, haqqahu haknya lil akhar pada yang lainnya. Di sini ada faedah, ada tambahan penjelasan di mana cara agar supaya dapat terhindar dari akad riba yang tidak memenuhi persyaratan tamasul, sekira mabek dan saman itu sama dalam jenisnya. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, di mana syarat daripada akad ribawi apabila sama dalam jenisnya harus memenuhi 3 persyaratan: hulul, takobut, dan tamasul. Tamasul maknanya ukuran antara mabek dan saman harus nyata-nyata persis, tidak ada selisih. Kalau ada selisih maka tergolong ribal fadl. Misalnya emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram, maka hukumnya tidak sah karena tergolong ribal fadl. Adapun cara agar supaya terjadi pertukaran emas 1 gram dengan emas 1,5 gram dengan tanpa praktek riba adalah masing-masing dari pemilik emas itu menghibahkan kepada yang lainnya. Pemilik emas 1 gram menghibahkan emasnya kepada pemilik emas yang 1,5 gram, pemilik emas 1,5 gram menghibahkan kepada lawannya. Maka praktek ini sudah terlepas dari akad riba karena tidak terjadi praktek jual beli. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hibah yang hibah bi ghairi thawabin. Hibah itu ada 2 macam, ada hibah bi thawabin, ada hibah bi ghairi thawabin. Kalau hibah bi thawabin maksudnya pemberian dengan embel-embel syarat agar yang diberi akan memberikan imbalan atas pemberiannya. Misalnya, saya kasih kamu emas 1 gram, tapi syaratnya kamu harus menghibahkan emas kamu yang 1,5 gram itu.
Praktek seperti ini namanya hibah bithawabin. Pemberian dengan ada ketentuan imbalan. Para ulama menyatakan hibah bithawabin ini hukumnya sama dengan jual beli. Misalnya saya mengatakan, saya berikan kepada kamu sarung ini, tapi kamu harus memberi saya uang 50.000. Perkataan seperti ini sama dengan saya jual sarung ini kepada kamu dengan harga 50.000. Karena pemberian tadi ada tambahan syarat berupa imbalan tertentu, disebut dengan hibah bithawabin. Oleh karenanya, apabila dalam praktek yang disebutkan di sini masing-masing pemilik emas itu menghibahkan dengan ada pernyataan imbalan, maka hukumnya tetap tidak boleh, karena itu namanya juga riba, karena namanya juga jual beli. Misalnya saya hibahkan emas 1 gram ini kepada kamu, tapi dengan syarat kamu harus menghibahkan kepada saya emas kamu yang 1,5 gram itu. Praktek seperti ini sama dengan saya jual emas saya 1 gram ini dengan saman emas kamu 1,5 gram, sama seperti itu, maka hukumnya tetap tidak sah, berarti akad ribawi. Nah, yang dimaksud di sini adalah hibah bi ghairi thawab. Artinya pemilik emas 1 gram itu tidak menyatakan agar ditukar, agar pemilik emas 1,5 gram itu juga menghibahkan emasnya kepada yang menghibahkan emas 1 gram. Saya hibahkan emas 1 gram ini kepada kamu, titik, tidak ada tambahan lagi. Kemudian pemilik emas 1,5 gram juga menghibahkan emasnya. Maka cara yang seperti ini adalah bukan praktek ribawi, karena bukan dalam akad jual beli. Hanya saja sebagaimana saya terangkan pada pertemuan yang lalu, praktek seperti ini bisa menjadi hilah fir riba kalau memang tujuan daripada praktek ini untuk ainul muharramnya, untuk mendapatkan ziyadahnya. Yang diharamkan disebabkan ada ziyadah itu. Oleh karenanya kalimatnya wa tariqul kholas ini biasanya para ulama, kalau ada kalimat tariqul kholas itu dimaksudkan hilah yang bukan muharramah. Kemarin kan saya terangkan hilah itu ada 2 macam. Ada hilah yang muharramah, ada hilah yang ghairu muharramah. Nah, hilah yang ghairu muharramah itu terkadang atau seringkali diungkapkan dengan tariqul kholas. Sedangkan hilah yang muharramah biasanya diungkapkan dengan al-hilah. Maka di sini bukan berarti kemudian pengarang kitab ini memberikan arahan kepada kita untuk melakukan praktek hilah muharramah, bukan. Maksudnya agar terlepas dari praktek riba itu bisa dilakukan dengan cara saling menghibahkan, tetapi tentu tidak dimaksudkan sebagai hilah untuk mendapatkan ainul muharramnya. Au yukridu kullun bisahibihi, atau masing-masing dari pemilik itu menghutangkan kepada lawannya, summa yubri'ahu, kemudian masing-masing membebaskannya. Atau tidak dengan cara saling menghibahkan, bisa dengan cara saling menghutangkan. Saya hutangkan kepada kamu emas ini 1 gram ini kepada kamu, kemudian lainnya mengatakan
saya hutangkan emas 1,5 gram ini kepada kamu. Setelah selesai akad hutang saling menghutangkan, kemudian masing-masing membebaskannya. Berarti bebas sudah. Kepemilikan emas sudah pindah, kemudian masing-masing sudah tidak punya tanggungan untuk mengembalikannya karena masing-masing sudah membebaskannya. Ini juga bisa menjadi cara agar terlepas dari praktek akad riba. Wa yatakhallasu minhu bil qardi, dan juga dapat terlepas dari akad riba dengan cara menghutangkan fi bai'il fiddah, di dalam menjual perak, bizzahabi, dengan dibeli dengan emas, awil aruz, atau beras, bil burri, dibeli dengan gandum, bila qabdin, tanpa ada serah terima, qabla tafarrukin, sebelum berpisah dari tempat akad. Dan juga apabila mabek dan saman itu berbeda jenisnya, kemarin syaratnya kalau berbeda jenis hanya 2 syaratnya, yaitu hulul dan takobud. Misalnya mabeknya beras, samannya gandum, mabeknya emas, samannya perak. Emas 1 gram ditukar dengan perak 5 gram boleh, meskipun ada kelebihan pada peraknya karena jenisnya berbeda. Tapi syaratnya hanya 2, harus hulul, tidak menyatakan tempo, dan takobud, melaksanakan serah terima sebelum berpisah dari majelis akad. Apabila tidak memenuhi 2 persyaratan ini, maka juga tergolong akad riba yang diharamkan. Oleh karenanya, caranya kalau ingin menukar beras 1 kilo dengan gandum 2 kilo dan serah terima tidak dilaksanakan di dalam majelis akad, bisa dengan cara masing-masing menghutangkan barang yang dimiliki kepada lawannya. Kemudian jadi misalnya yang pemilik beras menghutangkan berasnya kepada pemilik gandum, yang pemilik gandum menghutangkan berasnya kepada pemilik beras. Kemudian sebelum serah terima mereka berpisah, tidak apa-apa. Nah, karena di dalam akad hutang piutang itu tidak harus ada serah terima di dalam majelis akad. Kemudian setelah masing-masing menerima, masing-masing membebaskan dari tanggungan hutang. Dengan demikian kepemilikan beras dan gandum sudah berpindah dan masing-masing sudah tidak harus mengembalikannya. Ini juga thoriqul kholas, cara untuk terlepas dari akad riba. Wa haruma, dan diharamkan tafriqun baina amatin, memisah antara budak perempuan, wa in radiyat, meskipun budak perempuan itu ridho, au kanat, atau ada itu budak perempuan kafirotan, perempuan kafir, wa far'in, dan anaknya, lam yumayyiz, yang belum masuk usia tamyiz, walau min zina, meskipun anak itu didapatkan dari perbuatan zina, al mamlukaini, yang keduanya dimiliki, liwahidin, bagi 1 orang, binahwi bai'in, dipisah dengan semacam jual beli, kahibatin, sebagaimana akad hibah, wa kismatin, dan pembagian di dalam kepemilikan secara bersama atau seperti warisan, wa hadiyatin, dan hadiah, li ghairi man,
kepada selain orang, yaktiku yang mana budak itu menjadi merdeka, alaihi atas orang tersebut, li khabari man farraqa bainal walidah wa waladiha, karena ada hadis yaitu barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, farraqallahu bainahu wa baina hibbati, maka Allah akan memisahkan antaranya dan antara orang-orang yang dicintainya yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Kemudian pembahasan beralih kepada macam-macam jual beli yang diharamkan. Ada praktek jual beli yang diharamkan. Ada kalanya yang diharamkan ini menyebabkan akadnya tidak sah, ada kalanya yang menyebabkan hanya haram tapi akadnya sah. Yang pertama ini akan dibahas praktek jual beli yang diharamkan dan menyebabkan tidak sah akadnya. Yang pertama adalah menjual induk tanpa menyertakan anaknya, sehingga menyebabkan memisah antara induk dengan anaknya. Contoh seperti sebagaimana menjual budak perempuan tanpa dengan anaknya. Ada budak perempuan punya anak, dengan syarat anaknya itu masih kecil, sekira belum masuk usia tamyiz, umur 2 tahun, umur 1 tahun, ibunya dijual atau anaknya dijual tanpa dengan ibunya, maka yang demikian ini hukumnya tidak sah dan haram hukumnya, meskipun ibunya rela, meskipun ibunya itu budak tadi berupa perempuan yang kafir, asalkan ibu dan anak itu dimiliki oleh satu orang. Misalnya Zaid punya budak perempuan ini punya anak masih kecil, anaknya dijual atau ibunya dijual, anaknya tidak dijual, maka hukumnya tidak sah dan haram karena berakibat memisah antara induk dengan anaknya. Dengan semacam praktek jual beli atau hibah, atau dengan memindah kepemilikan antaranya induk dan anaknya, dihibahkan, dijual sama saja. Atau dalam warisan, misalnya dibagi dalam pembagian warisan, misalnya tirkahnya ada budak perempuan sama anaknya, kemudian dibagi, yang budak perempuan induknya dikasihkan Zaid, yang anak dikasih oleh Umar, tidak boleh, karena dapat memisah antara induk dan anaknya. Ini juga berlaku pada hewan, misalnya sapi, asalkan dengan syarat anaknya itu masih belum bisa mandiri dan tidak dapat dicukupi selain dengan induknya. Misalnya ada sapi punya anak masih kecil, dijual sapi induknya, anaknya tidak dijual, maka padahal anaknya masih membutuhkan perawatan susu dari induknya, maka tidak boleh. Kecuali kata para ulama, kecuali kalau dijual untuk disembelih, maka hukumnya boleh. Dan apabila sudah, atau yang kedua, atau sudah dapat dicukupi, misalnya seperti anak ayam, induknya dijual, anaknya tidak, tapi diinkubasi ada kan diinkubasi sehingga mencukupi kebutuhannya, maka tidak apa-apa kalau begitu. Tapi hukumnya makruh, hukumnya sah tapi makruh hukumnya. Karena ada hadis man farraqa bainal walida wa waladiha, barang siapa yang memisah antara induk dan anaknya, maka Allah akan memisah di antara keduanya, di antara dia dan orang yang dicintainya pada hari kiamat.
dalam Barakallahu bainahu wa baina ahibbati. Wa batalal aqdu fihima, dan akad jual beli itu batal di dalam keduanya, yakni di dalam riba dan memisah antara induk dan anaknya. Wat tafriq ay ar-riba, yakni dalam riba, wat tafriq, dan dalam memisah bainal amat wal walad, antaranya amat budak perempuan, wal walad dan anaknya. Wallahu a'lam. Nggak perlu dibahas. Masalah tentang riba. Kalau kita ihtiyat itu kan mata uang rupiah itu kan seperti naked. Ketika mengikuti pendapat yang mengatakan seperti naked, itu yang diiktibar dalam mumatsalahnya itu apakah masih wazan atau sudah beralih kepada nominalnya? Nominalnya. Padahal di dalam kitab itu kan tidak ada istilah nominal. Makanya ini mukhaliful qiyas tapi ihtiyat. Al-qiyas memang al-fulus itu bukan seperti naked. Al-fulus itu masuk bagian arut. Tapi para ulama muasirin khususnya ihtiyat, karena uang itu masih ada kemiripannya dengan emas di dalam segi alat takwim, bisa menjadi alat untuk takwim jual beli. Ukuran emas itu, ukuran uang itu memang emas sebetulnya. Kalau internasional ya. Jadi karena itu setiap naik naik uang itu naik harganya emas. Karena emas yang dibuat ukuran gitu. Jadi bukan kertasnya, tapi emas ini buat ukuran. Jadi untuk internasional sekarang emas bukan perak sebetulnya, emas. Di dalam praktek toko tentang tukar menukar emas itu pasti yang dicari oleh toko adalah ainul muharram. Nah, itu apa termasuk riba, Mas? Ya riba al-fadl. Ya, asal kalau ada kelebihannya, gitu maksudnya. Emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram, ya haram, riba. Ya, riba al-fadl. Sudah. Titip uang di bank, tapi dia tidak mengambil bunganya, apakah termasuk wa minhum? Titip uang di bank, tapi tidak diambil bunganya, apakah termasuk wa minhum? Karena situ kan sudah vonis riba. Baik. Kemarin dulu saya jelaskan bahwa pada saat ini kita sudah tidak bisa terlepas dari bank konvensional. Jadi dalam usaha, apalagi dalam bisnis, kita sulit untuk menghindar dari bank konvensional. Maka kata para ulama, kalau sudah tidak mungkin menghindar, misalnya kalau bisnis itu kan biasanya cara pembayaran biasanya kan pakai transfer, ya. Nah, untuk bisa transfer harus punya tabungan di bank. Padahal banknya bank konvensional yang menjaga praktek riba. Kata para ulama, kalau tidak bisa dihindari, tidak apa-apa, tapi jangan diniati untuk ngambil bunganya. Nanti kalau dapat bunganya itu jangan diambil, tapi diberikan untuk maslahul muslimin, disamakan dengan maldoe, karena kita tidak mungkin untuk menolaknya. Jadi terpaksa saya nabung di bank karena untuk tujuan bisa transaksi dalam jual beli, untuk agar supaya kalau ditaruh di rumah itu tidak aman, misalnya diletakkan di bank supaya aman. Lah maka nanti bunganya jangan diambil, bunganya diberikan untuk maslahul muslimin. Kenapa? Karena bunga ini tidak bisa kita hindari, kita kembalikan tidak boleh, tidak bisa. Ya sudah diambil tapi diberikan untuk maslahul muslimin. Demikian menurut para ulama. Tapi kalau tidak terpaksa, ya jangan, sebaiknya tidak berurusan dengan bank konvensional. Saya tanya, sekarang ada di bank syariat itu
utang uang 1 juta, lalu dia cut, iya saya jual 1.300.000, bayarnya beransur-ansur, apa termasuk riba gitu itu? Menjual uang. Iya. Ada khilaf di antara para ulama. Ada pendapat tadi kan saya jelaskan bahwa uang itu ada yang mengatakan ribawi sama dengan emas dan perak, ada yang mengatakan bukan ribawi. Nah, kalau yang mengatakan bukan ribawi, maka diperjualbelikan dengan ada kelebihan itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan ribawi maka hukumnya tidak boleh. Nah, misalnya uang 1 juta dijual dengan, kalau diutangkan dengan 1.200.000 kan haram, ribal korot. Caranya uang 1 juta dijual dengan 1.200.000, maka khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan itu haram karena tergolong riba, sebab emas sama dengan uang sama dengan emas. Pendapat kedua mengatakan bukan riba karena uang bukan tergolong ribawi, tidak sama dengan emas dan perak. Tentu yang ihtiyat yang lebih utama adalah yang pendapat yang pertama. Habaib berpendapat haram itu, karena termasuk nugget duit itu. Yang tadi tujuan dabah sebenarnya nanti sudah ada diterangkan. Kalau bolehnya tafrik bainal bahimah antara dengan anaknya, kalau lidzabah itu kaitnya lidzabah kalau dabahnya walad bukan umnya, karena kalau yang didabah sama saja nantinya, karena kebutuhannya itu karena apa, hajahnya untuk anak bukan hajahnya untuk ibunya. Makanya kalau yang didabah, yang disembelih ibunya ya sama saja dalam masalah ini, anak masih membutuhkan hadonah. Makanya kalau sembelihnya adalah anak, ini yang nggak ada masalah. Dan lagi sebenarnya ibarat yang sebelumnya khusus untuk masalah amah, kalau dilihatnya kan masalah amah. Nanti baru ada pembahasan masalah bahimah nanti di belakang. Iya, memang belum tadi. Iya. Ini memang putus, belum selesai tadi. Iya. Nanti di belakang Khusus ada masalah amah, al-hurrah, jadi ada hurrah, ada bahimah nanti di jadi belakang. ada memang adami bukan untuk bahimah. Ya.